saya Fafa Ardila Raharjo dengan NIM 228720500221 dengan prodi PPKN 2022. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia Putri dengan NIM 228720500211 dari prodi PPKN 2022. Saya Marcela Mary Handayani dengan NIM 2287205031 prodi PPKN angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Janarta Putra Perdana dengan NIM 228720500241 berasal dari PPKN 2022. Staf ahli Menkominfo Henry Subiakto mengungkapkan seseorang mudah menjadi korban berita hoax karena kurang kritis serta kurang memahami penggunaan teknologi dengan informasi yang telah diramu dengan konten fanatisme keagamaan. Ketika masyarakat tidak melakukan klarifikasi ulang dan menerimanya mentah-mentah, maka pengaruh berita bohong atau hoax bisa sangat kuat. Kabar bohong yang beredar terutama di media sosial dapat memperkeruh situasi. Salah satu berita bohong yang belakangan banyak beredar adalah penyerangan dan penghinaan terhadap pemuka agama. PKI, kemudian isu tentang ulama-ulama itu akan dihabisi, seakan-akan Islam itu tidak aman di negeri ini, terabaikan di negeri ini. Itu frame yang terus, dan pelakunya diarahkan kepada lawan politik mereka. Menurut peneliti Setara Institut Bonar Tigor Naipospos, masyarakat sebaiknya mewaspadai adanya upaya memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik. Pemanasan awal ya. Oh, ini baru pemanasan ini berarti ya? Pemanasan Mas Wawan, hati-hati, berarti kita masih harus lebih preventif. Tahun politik yang akan kulminasi di tahun depan, di 2019 ya. Ini ibarat main catur, pionnya baru langkah pertama lah. Dan kita tidak tahu langkah-langkah berikutnya dari mereka yang ingin memang mengambil keuntungan dari kegaduhan politik, gangguan keamanan ya. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka penebar konten bernuansa kebencian. Mereka merupakan anggota tim inti Muslim Cyber Army yang diduga berada di balik isu penculikan ulama, kebangkitan komunisme, serta penghinaan terhadap presiden dan pejabat negara. Polri, Cybercrime, Bareskrim akan melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang menyebar ujaran kebencian di medsos. Banyak kasus yang juga kami lakukan penindakan yang melakukan penghinaan terhadap simbol-simbol Islam. Sebelumnya, pada akhir 2017, sejumlah orang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian. Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin meminta tak hanya kelompok Muslim, semua pihak yang menyebarkan berita bohong harus menjalani proses hukum. Siapa saja yang menyebarkan hoax itu, dari mana saja, ya harus diproses. Sebab itu menimbulkan kegaduhan, bisa terjadi konflik. Oleh karena itu pihak kepolisian tidak usah ragu, dari mana saja harus diproses. Peran dan kesadaran masyarakat sangat vital dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, khususnya di dunia maya. Berikut kami akan menjelaskan apa itu berita hoax atau berita bohong. Nah, hoax yaitu informasi yang dibuat-buat atau rekayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoax diartikan sebagai upaya pemurtabalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan. Nah, akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Apa sih ciri-ciri berita palsu atau berita bohong itu? Yaitu yang pertama, penggunaan judul yang provokatif. Yang kedua, sumber informasi yang tidak terpercaya. Yang ketiga, penyajian tanggal yang tidak sesuai. Yang keempat, klaim tanpa dukungan data atau fakta. Yang kelima, penggunaan foto atau video yang tidak akurat. Yang kelima, menyalahgunakan bahasa atau tata bahasa yang buruk. Yang terakhir yaitu kurangnya sumber pendukung. Nah, dari berita bohong atau berita hoax tersebut mempunyai dampak negatif, yaitu ketidakpercayaan terhadap informasi. Penyebaran hoax bisa membuat masyarakat menjadi skeptis terhadap semua sumber informasi termasuk media, pemerintah, dan lembaga resmi. Hal ini dapat mengacaukan kemampuan masyarakat dalam membedakan antara fakta dan fiksi. Berita hoax atau berita bohong adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tapi dibuat seolah-olah benar. Tujuan dari beredarnya berita hoax itu adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Bagaimana cara untuk kita supaya terhindar dari berita hoax? Yang pertama yaitu cermati baik-baik judul berita tersebut.
Yang kedua, hati-hati jika mengandung unsur provokasi. Yang ketiga, lihat dari mana sumber berita tersebut. Yang keempat, periksalah fakta informasi dalam berita tersebut. Dan sekarang kan banyak berita tentang hoax ya. Di sini hoax itu apa? Hoax yaitu informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenar-benarnya. Dengan kata lain, hoax ini diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Dan apakah tujuan dari berita palsu atau hoax ini? Kepercayaan terhadap berita hoax kemudian menjadikan masyarakat tidak cerdik dalam menerima berita tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Tujuan dari penyebar berita hoax ini adalah membuat kekacauan, kegelisahan, rasa benci, dan bahkan juga rasa ketakutan bagi pembacanya. Dan bagaimana cara kita untuk menyikapi berita tentang hoax tersebut ini? Yang pertama yaitu perhatikan judul informasi terlebih dahulu. Beberapa oknum kerap memasang judul yang menjebak, artinya menarik masyarakat agar pembacanya itu percaya dengan adanya berita hal tersebut. Yang kedua, lihat sumber beritanya. Yang ketiga yaitu periksa foto dan video terlebih dahulu. Yang keempat yaitu waspada dengan bentuk forward message atau pesan-pesan dari WA atau medsos yang lainnya. Yang selanjutnya, laporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika jika menemukan berita hoax tersebut. Baik, berikut ini saya akan menyampaikan beberapa contoh berita hoax yang sedang marak pada saat ini. Yaitu yang pertama, diinformasikan Prabowo ditangkap oleh KPK pada akhir bulan Oktober 2023. Potret penangkapan bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, tersebar di YouTube sejak 23 Oktober 2023. Prabowo yang saat ini masih aktif sebagai Menteri Pertahanan terlihat diamankan petugas dengan kedua tangan terikat. Penangkapan Ketua Umum Partai Gerindra itu dikabarkan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan Prabowo menjelang pemilu tahun 2024. Berikut saya akan memberikan cuplikan gambar terkait penangkapan Prabowo. Lantas, apakah benar KPK tangkap Prabowo terkait Pilpres? Dokumentasi pengiringan Prabowo oleh petugas yang dimuat oleh sampul video YouTube itu adalah hasil suntingan. Aslinya, foto tersebut memperlihatkan penangkapan Imam Besar Ormas Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab, sebagaimana ditampilkan antara foto pada 13 Desember 2020. Imam Besar Ormas Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab, berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu 13 Desember 2020. Rizik Syihab ditangkap penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan perkara kasus terduga pelanggaran protokol kesehatan COVID terkait kerumunan di Petamburan Tanah Abang, Jakarta pada November 2020. Sedangkan isu penangkapan Prabowo oleh KPK adalah informasi bohong. Antara hingga Minggu 29 Oktober tidak menemukan keterangan yang membenarkan informasi tersebut di semua jenis lini pemberitaan. Berikut adalah informasi hoax yang marak pada saat ini, yaitu misinformasi. Debat Capres Pemilu 2024 ditiadakan. Jakarta. Masa pendaftaran Capres dan Cawapres 2023 telah usai 25 Oktober lalu. 3 pasang bakal calon presiden dan wakil presiden telah mendaftar di KPU dan menunggu penetapan tanggal 13 November mendatang. Sebuah unggahan Facebook menarasikan bahwa pada tahapan pemilu 2024 ini ditiadakan acara debat Capres. Ia juga menyertakan info gratis tahapan pemilu yang di dalamnya tidak terdapat informasi tanggal debat Capres dan Cawapres. Berikut narasi dalam unggahan tersebut. Dikarenakan peserta Capres di Konoha ada yang plonga-plongo, maka debat Capres ditiadakan. Namun, benarkah debat Capres 2024 ditiadakan? Dari penjelasan tersebut, berdasarkan penelusuran antara Ketua KPU RI Hashim Asyari menyatakan KPU
tetap menggelar kampanye dengan metode debat capres dan cawapres. Dia menjelaskan, debat capres dan cawapres dilakukan sebanyak 5 kali, sebagaimana tertuang dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Koordinator Divisi Teknik Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, menjelaskan kelima debat capres-cawapres akan berlangsung selama masa kampanye yang berjalan dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dilansir dari Kompas. Hingga saat ini belum ada informasi resmi yang menyatakan bahwa debat capres ditiadakan. Dengan demikian, pernyataan tersebut tidak berdasar. Baik, di sini saya akan meminta pendapat dari lingkungan sekitar saya. Mari. Baik, di sini saya akan meminta pendapat dari Mbak Silvi ya, terlebih dahulu terkait adanya berita hoax ini bagaimana gitu. Kan ini kan lagi maraknya berita hoax, apalagi sekarang ada pemilihan umum partai politik seperti itu. Oke, terima kasih. Saya izin menjawab ya. Jadi berita hoax itu kan berita yang tersebar di mana-mana, tetapi tidak ada nyatanya seperti itu. Contohnya kalau ada rumor dari blok A, tetapi di apa ya, kayak di media dan di blok A, blok B, dan blok C itu tidak sama seperti itu. Dan di sisi lain yang membuat itu kan biasanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu ya kan. Iya, seperti itu. Ya, seperti yang ada di media, terus di apa? Di artikel-artikel seperti itu yang tidak ada penanggung jawabnya seperti itu. Baik, Mbak. Kan Mbak Zira sudah menyertakan pendapat tentang berita hoax sekarang ini. Dan bagaimana cara mengatasi atau langkah-langkah untuk mencegah dari berita hoax tersebut? Yang pertama sih perlu diperiksa sumbernya ya, kayak jurnal semisal ya, jurnal mengenai pemilu ya kan. Kalau tidak ada yang mempertanggungjawabkan jurnal tersebut, berarti itu kayak artikel-artikel yang apa ya, nggak ada tanggung jawabnya seperti itu. Kayak jurnal yang tahu kan, jurnal artikel yang nggak ada pertanggungjawaban. Ada kan sekarang banyak yang melakukan hal tersebut. Apalagi sekarang kan orang kan gampang itu kayak mengumpulkan tapi nggak sesuai dengan kenyataan ya. Ya itu gimana ya, begitu, kayak periksa dulu sumbernya. Baik, kesimpulan di sini adalah peristiwa penyebaran berita hoax sedang marak terjadi di Indonesia menyebabkan keresahan di masyarakat. Hal ini dapat disikapi oleh para pengguna media sosial agar menjadi netter yang cerdas dan lebih selektif serta berhati-hati akan segala berita ataupun informasi yang tersebar. Diharapkan untuk tidak langsung percaya dari berita atau informasi yang diterima. Pemerintah diharapkan lebih cepat lagi merespon hoax yang beredar di masyarakat sehingga dapat meminimalisir kegaduhan atau keresahan yang terjadi di masyarakat, dan pemerintah harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan Undang-Undang ITE agar masyarakat lebih paham cara menggunakan media sosial dan internet dengan cerdas dan bijaksana. Diharapkan juga internet digunakan untuk kebaikan hidup dan membaikkan kehidupan, dan masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut mengenai penelitian ini. Pola-pola kejahatan penyebaran informasi bohong dapat didesain sedemikian rupa karena rumusan Undang-Undang ITE yang masih lemah. Penyebar informasi palsu atau hoax seakan-akan menjadi tumbal dalam pembuatan penyebaran hoax. Setelah pelaku pertama memproduksi informasi, pelaku-pelaku berikutnya dengan sengaja atau tidak sengaja menyebarluaskan sehingga orang-orang yang tidak tahu menjadi tahu. Walaupun pelaku kedua dan pelaku selanjutnya juga mempunyai kesalahan, yakni menyebarkan hoax, namun seringkali
penyebar pertama sajalah yang menjadi tumbal. Dan inilah prosedur penyebaran isu yang sangat mujarab di era teknologi yang sekarang.